Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang kita cintai ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam, nikmatus sihah wal afiyah, nikmatu iqamatis shalah jama'atan, wa ni'matu talabil ilmi, wa ni'matul ukhuwah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua karena kesyukuran kita, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang ahli syukur, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepada nikmat-nikmatmu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji, membaca, dan juga mentartilkan bacaan surah Al-Fatihah kita. Setelah kita mempelajari huruf-huruf hijaiyah, makhraj-makhrajnya, tempat keluarnya, dan sifat-sifatnya, yang mana kita harus memberikan hak setiap huruf, ya, membaca dari tempat keluarnya huruf itu, dan bagaimana kita menepati sifat-sifat yang dimiliki setiap huruf itu. Maka yang paling penting di sini dalam salat kita adalah bacaan surah Al-Fatihah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra Fatihatal kitab. La salata, tidak ada salat. Maksudnya para ulama ahli tafsir atau ahli usul fikih, mereka mengatakan bahwa la salata bermakna tidak sah salat itu. Ya, tidak sah solat itu kecuali membaca Fatihatul Kitab. Ya, tidak sah solatnya orang yang solat, la solata liman lam yaqra, ketika dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Pembukaannya kitab Al-Quran ini yaitu surah Al-Fatihah. Maka marilah kita niatkan hati kita untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah ini. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan kepada salah seorang sahabat, nanti aku akan ajarkan kepadamu sebuah surah yang belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, setelah selesai solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditagih oleh sahabat tadi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan surah Al-Fatihah ini. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa Pak Bu 7 ayat ini diulang-ulang? Karena dia jumlahnya adalah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surah Al-Fatihah ini, ya. Ini ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ada tanda angkanya
angka 1. Ya. Kemudian sampai 7 waladhdallin, ini angka 7 Arab ya. Ini anak-anak kita pada kenal angka Arab enggak nih? Anak-anak kita tahu enggak ini? Sekarang bulan apa Pak? Januari. Kalau sebentar lagi puasa, tinggal 1 bulan puasa, berarti ini bulan apa Pak? Sya'ban ya. Nah, kenal nggak anak-anak kita Sya'ban? Jadi mengenal huruf-huruf Arab, ya kan? Bulan-bulan Hijriyah itu adalah syiar, ya. Bangga dengan syiar-syiar Islam ini. Ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha sab'ul masani. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena dalam sehari itu kita membaca berapa kali Pak? Dalam rakaat-rakaat salat kita 17 kali. Nah, artinya mengulang-ulangnya sehari 17 kali. Ini memiliki faidah yang luar biasa. Surah Al-Fatihah itu, ya. Dan makmum itu, ya, di sini ada 2 pendapat. Kalau dalam salat yang dijaharkan, ya, ada yang mengatakan, mazhab Syafi'i misalnya mengatakan, ya, makmum tetap membaca Al-Fatihah, ya. Mazhab yang lain itu mengatakan ketika imam membaca dengan keras, maka makmum tidak usah membaca, ya. Nah, ada yang menggabungkan, ya kan? Ya, ketika imam membaca Al-Quran maka makmum menyimak, ya. Membaca Al-Fatihah, makmum menyimak bacaan imam surah Al-Fatihah. Nah, kemudian dijeda setelah waladhdallin amin, kemudian dijeda sebentar sekiranya makmum itu, ya, sempat membaca Al-Fatihah, baru kemudian baca surah. Karena berdasarkan hadis tadi, la sholata liman lam yaqra Fatihatal kitab, ya. Nah, kemudian yang berpendapat bahwa makmum tidak usah membaca surah Al-Fatihah karena memang ada hadis juga, ya. Ada hadis juga, bacaan makmum itu ditanggung oleh bacaan imam. Nah, ini batasannya berapa banyak batasannya gitu ya. Batasannya apakah, ya, semua yang dibaca imam itu, ya, sudah menanggung bacaan makmum sehingga makmum dari awal sampai akhir nggak membaca apa-apa. Ya kan? Itu. Maka kalau kita di Indonesia, mazhab Syafi'i itu mazhab ihtiyati, mazhab yang berhati-hati, ya. Berhati-hati itu tetap mendengarkan ketika imam membaca, kemudian tetap makmum membaca surah Al-Fatihah. Kapan itu, ya, sesempatnya gitu ya. Kadang-kadang kita bisa membaca cepat, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca cepat itu seperti apa sih gitu. Imam Syafi'i ketika Ramadan itu membaca Al-Quran itu 60 juz, 2 kali khatam sehari semalam. Itu gimana cara membacanya Pak? Kalau tidak cepat, ya, pasti cepat sekali. Tapi, ya, menepati bacaan itu, menepati hukum-hukum bacaannya, ya. Mari kita mulai, ya, surah Al-Fatihah ini. Ya, pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama Pak Bu, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Dalam Al-Quran disebutkan sebenarnya, kalau kamu membaca Al-Quran, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz, maka berlindunglah billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam, ya. Nah, ini kalau imam
membaca ketika di bacaan-bacaan yang dikeraskan ya tidak usah dikeraskan ta'awudnya. Ya. Jangankan ta'awud, bismillah saja diperdebatkan oleh para ulama. Apakah bismillahnya dijaharkan atau tidak, dikeraskan atau tidak. Ya. Kita mungkin tetap baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak apa-apa, tapi sebagai imam dia tidak usah menjaharkan untuk mengkeraskan. Jadi misalnya imam Allahu Akbar, kemudian setelah itu membaca doa iftitah, mukabbira walhamdulillahi katsira, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau yang lainnya. Banyak sekali bacaan doa iftitah itu. Baca buku fikih sunnah, ya, itu hadis-hadisnya, riwayatnya banyak sekali bacaan doa iftitah. Terus kemudian sebagai imam, ya, dengan mengeraskan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah dengar nggak Pak di Masjidil Haram seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dikeraskan? Belum pernah ya? Nah, berarti nggak usah dikeraskan kalau dia mau baca ta'awud. Kalau langsung bismillah gimana? Ya, mafi muskilah. Ya, ini di dalam solat soalnya. Di luar solat ya kalau kita baca Al-Quran, membaca ta'awud dulu. Ya, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tinggal kebiasaan saja di sini. Biasanya Bismillah untuk Al-Fatihah ini dijaharkan atau tidak? Ya, biasanya dijaharkan atau enggak, Bang? Dikeraskan, ya, dikeraskan. Ya, tinggal kebiasaannya aja. Ya, karena kalau kita bahas di sini panjang pembahasannya, ada perbedaan pendapat ulama. Nah, yang kurang adalah atau yang salah mungkin ketika dia tidak baca Bismillah, baik dijaharkan maupun disirkan, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kebiasaan kita baca secara jahar. Adapun surat yang lain setelah Al-Fatihah, ya, kalau seandainya tadi saya membaca surah Al-Isra, ya, Bismillah saya tidak keraskan tadi, tapi saya membaca lirik Bismillahirrahmanirrahim, ya, seperti itu. Baru Subhanalladzi asra dan seterusnya, ya. Sekarang kalau a'udzu udah bisa ya, 3 kali ya kita tirukan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bapak. Ya, di sini tidak ada, tapi kita bayangkan saja a itu hamzah, a biasa, baru u itu ain, ya. Kalau a di sini, ya, paling bawah tenggorokan, kemudian ainnya itu di tengah. A'udzu, coba. A'udzu. Dzunya ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi, ya, ujung gigi seri, ya, gigi seri. A'udzu, coba. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir sya, ya, kita sudah pernah sampaikan shin itu tafashi, menyebar, ya, hawanya menyebar, anginnya menyebar, ya. Kita tekan keluar sya. Minasyaitani, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya, ada yang mau mencoba? Ada? Ya Mas, yang paling pas di depan saya itu pakai mic, ya silakan. A'udzu. Iya. Nih sampingnya Pak. Ya coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, ya. Sampingnya mau mencoba Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, zunya Pak. Zu bukan zu, bukan, tidak bercampur dengan zai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba lagi. A'udzu billahi zu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bersama-sama sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ya. Wahid, isnani, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Saya anggap bisa ya. Ada yang mau mencoba yang lain? Iya Pak, silakan Pak. Nggak usah malu-malu Pak Bu ya. Alhamdulillah ya. Khair. Ya, dianggap bisa semua ya. Kalau masih belum yakin, nanti setelah ini boleh ya maju depan saya. Di sini udah pada bubar. Ya, sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rahmanirrahim. Ya, ha itu di sini Pak, bersih ya. Tidak ada getarannya di tengah tenggorokan ya. Roh ya. Roh bukan roh, bukan. Kalau itu ha di bawahnya ya. Sama hamzah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Mudahlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya beda-beda ini lagunya ya. Menurut orang itu ya tergantung pita suaranya. Kalau kita membaca ini lagu kita lagu apa ya gitu. Mungkin usia kita pas ketika banyak kaset-kaset murotal itu ya Syekh Matrud ya. Syekh Hani Rufai, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, itu awal-awal banyak kaset murotal dulu ya. Setelah itu Syekh Sudais ya. Kalau yang saya baca tadi lagunya apa waktu sholat tadi? Bacaan lagu apa itu? Lagu siapa? Campur-campur ya. Ya. Syekh Sudais ya. Syekh Sudais itu lagunya lagu Rosh. Rosh itu naik Pak. Ya, kencang ya. Ya kalau misalnya Qori Muammar itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ros ya. Cuma itu digunakan lagu Rosnya, Ros asli, Ros jawab, jawabul jawab gitu ya. Itu oleh Syekh Sudais. Kalau Syekh Hani Rufai itu lagunya lagu nadanya adalah Hijaz. Jadi beda-beda itu ya. Kalau Syekh siapa? Al-Affasi siapa?
Musyari Rashid Al-Afasi. Nah, itu generasi setelah Syekh Sudais tuh. Yang sekarang sudah menggunakan YouTube, ya kan? Muhammad Toha yang masih kecil atau sekarang mungkin sudah dewasa dia. Itu awalnya adalah Bayati Kurdi. Nah, Bayati itu kalau Muammar itu ya biasanya mulai qiraah itu membaca Quran itu paling rendah gitu ya. Ada Bayati Koror, Bayati Nawa, Bayati Husaini, ya, jawabul jawab gitu ya. Nah itu ada Bayati Kurdi salah satunya. Kurdi itu dari daerah Kurdi, ya. Tapi Syekh Musyari Rashid itu lagunya dikembangkan ke macam-macam, bisa semuanya dia, ya. Kadang-kadang lagunya ya biasanya di awal-awal tuh ya Bayati Kurdi, kemudian nanti ada yang lain gitu ya. Ya cuma kita sesuaikan aja pita suara kita, maunya Syekh siapa gitu. Ya. Syekh Puji. Ya. Enggak pernah dengar bacaan Syekh Puji saya. Ya. Tapi begini Pak Bu, membaca Al-Quran itu kita mau lagu siapa saja itu, yang penting itu fasih, itu enak didengar. Saya di Jawa Timur itu pernah dengar di sana itu lagu-lagunya kayak lagu gamelan gitu ya. Jadi ya biasa kalau di Jawa itu tiap-tiap kampung itu ada speaker, kemudian disimak itu khataman Qur'annya anak-anak yang hafidhoh gitu. Dan lagunya itu saya simak nggak ada yang lagu kayak yang di Saudi, yang di Masjidil Haram nggak ada. Lagu-lagu kayak gamelan. Tapi ya enak juga, kayak teman saya yang dari Jawa Timur ya. Itu kalau dikontrakan dulu habis subuh ya dia baca Quran gitu. Baca Quran itu. Kok enak ya gitu. Ya. Makanya ya ketika ada wacana langgam Nusantara gitu kan. Nah, kemudian di situ kan kontroversi gitu kan. Cuma langgam Nusantara ini kadang dipaksa-paksakan sehingga makhraj panjang pendeknya kadang-kadang tidak sesuai. Yang penting makhrajnya panjang pendek sesuai, ya. Itu. Nah, kita bacaannya mau lagu siapa? Kayak tadi aja Pak Bu ya. Itu Syekh Sudais ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Bismillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nada yang pertama naik, nada yang pertama datar, nada yang pertama turun ya. Ya kan? Naik datar turun, naik datar turun, gitu aja Pak Sunai. 3 itu cukup ya. Ya. Alamin itu kan naik ya kan. Terus datar. Ar-Rahmanir-Rahim datar. Maliki yaumiddin tuh turun ya. Tinggal nanti kalau waladhdhalinnya itu ya disesuaikan aja ya kan. Terakhir jangan naik ya. Naik nggak bisa turun gimana. Nah ini alhamdu Bapak dan Ibu itu ada tanda shad ya, shad kecil ya di atas alif ini, di atas alif. Ini hamzanya adalah hamzah wasol, tidak dikasih harokat fathah. Kenapa? Karena dari ayat 1 bismillah ini bisa disambung ke ayat kedua ya. Jadi begini, nah, nafasnya harus disiapkan ya. Kira-kira ya nafasnya cukup nggak gitu itu? Kalau 2 ayat ya, 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bisa Pak Bu? Ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ya. Ini boleh disambung, boleh tidak ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam
itu lebih banyak membacanya diputus-putus, maksudnya seayat-seayat ya. Nah kalau imam sholat taraweh satu nafas 7 ayat gimana Pak? Kira-kira gimana? Dipersiapkan benar-benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kebut-kebutan itu ya sahut-sahutan. Waladdallin belum selesai ya kan, aminnya udah duluan. Karena pengennya cepat itu ya. Ya. Ini satu kali nafas. Boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi ya itu tadi kan. Dipikir 20 rakaat itu tarawih itu. Ya, kalau bacaannya kan orang kampung siangnya macul, siangnya mikul gitu ya. Malam udah capek. Disuruh untuk tarawih satu juz. Satu juz itu bisa lebih dari 1 jam gitu. Ya, berdiri ya lututnya apa Pak? Aduh gitu, besok udah nggak hadir lagi. Ya. Ya. Ditandai nih Ustadz jangan dipanggil lagi ya gitu. Ya. Ya alhamdulillah. Alhamdu segala puji lillahi itu bagi Allah Rabbil alamina, Tuhan seluruh sekalian alam. Ya. Alam itu siapa Pak? Alam itu ya selain Allah itu alam. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Jadi kita kalau memaknai juga segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan alam semuanya ini. Ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha Rahman, yang maha Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluk di dunia ini. Yang muslim, yang beriman, yang kafir, ya, yang komunis itu. Terus kemudian itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya. Itu Allah memiliki sifat Rahman, kasih sayang kepada semua makhluk ini. Kalau Ar-Rahim khusus nanti orang-orang yang beriman di akhirat, ya. Kasih sayang Allah tidak diberikan kepada yang tidak beriman. Kalau udah disiksa di neraka, ya udah itu jatah dia gitu. Ya, balasan dia. Ya Allah, Engkau kan Maha Rahman, kok enggak mengasihi saya? Kok saya disiksa terus? Oh no, gitu kan. Ya, sudah tidak ada kesempatan lagi, karena kesempatan dikasih taubat waktu itu tidak mau bertaubat ya. Ini kalau kita kaji artinya Pak Bu ya. Jadi mudah-mudahan bisa memaknai pula ketika kita membacanya, akan lebih syahdu, akan lebih bermakna gitu ya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini dengan maknanya juga ya. Tapi sekali lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ya. Ustaz, ini kok la-nya lillahi, lamnya tidak ada harokat tegaknya ya gitu. Terus rabbil alamin enggak ada harokat tegaknya ya. Ini berarti kurang nih Pak ya, kurang ya. Biasanya ada harokat tegak. Atau cetakan Indonesia itu alamina, hanya ini panjang ada alifnya. Ya. Kenapa ini alamin gitu kan? Nah, tulisannya itu begini. Jadi membaca Al-Qur'an itu ada riwayat-riwayatnya. Ya, namanya qiraah, cara membaca. Itu riwayatnya ada 7 qiraah. Sab'ata ahruf. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an diturunkan itu berdasarkan bacaannya itu ya, itu melalui 7 riwayat. Riwayat-riwayat itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ya. Semuanya kepada para sahabat. Kemudian sahabat meriwayatkan lagi kepada tabi'in. Terus
sampai sekarang riwayat itu masih ada nggak yang 7 itu? Masih ada. Bahkan ada mengatakan 10. Qiraah asyarah. Asyarah itu 10. Ya. Makanya kadang-kadang Pak Bu, ada perbedaan bacaan kita orang Indonesia dengan orang Afrika. Misalnya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu bacaan kita. Itu menurut riwayat siapa? Menurut riwayat Hafiz, Imam Hafiz, ya, beliau meriwayatkan dari Imam Asim. Nanti gurunya sampai tabiin, sahabat, sampai Rasulullah, ada itu urut-urutannya. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti kalau di Afrika mungkin kita kaget, wah, imamnya kok bacanya beda dengan imam yang di Indonesia ya, yang di Komplek Nasio ya gitu misalnya, ya. Bacaannya gini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Beda enggak? Nah, ini namanya qiraah. Saya ingin menyampaikan tentang alamin di sini, kenapa tidak dikasih alif, ya. Kadang-kadang ada perbedaan bacaan itu. Perbedaan bacaan. Sehingga di sini cara penulisannya juga disesuaikan. Supaya mungkin satu mushaf itu bisa dibaca juga oleh orang Afrika, dibaca oleh orang Afghanistan, yang berbeda-beda itu, ya. Nah, kita secara mutawatir di Indonesia itu mendapatkan bacaan seperti yang dibacakan oleh guru-guru kita. Guru kita dari gurunya lagi, guru-gurunya kita, ya, dari guru-gurunya lagi, ya. Itu namanya sanad, ya, sanad, ya. Nah, kalau di cetakan Saudi, Pak, namanya matbaah, ya, Al-Malik Fat. Raja Fat itu membuat pabrik percetakan, Pak, ya. Kalau kita ke sana, pernah ke sana, Pak? Belum ya, mudah-mudahan bisa ke sana. Tapi kalau ke sana itu sangat-sangat ketat. Tidak bisa semua orang bisa masuk, kecuali membawa surat rekomendasi yang diakui. Waktu saya ke sana itu membawa surat dari Universitas Ummul Qura Mekah. Ya, dibaca, oh ya silakan, tapi harus hati-hati di sana. Tidak sembarang orang bisa masuk ke percetakan Al-Quran. Khawatir nanti dipalsukan oleh seseorang yang punya niat jahat. Nah, waktu saya ditunjukkan, saya bersama teman-teman ya dari Indonesia itu ditunjukkan cara menulis Al-Quran, menulis mushaf Al-Quran itu, Pak. Itu menggunakan kertas transparan. Ada kertas transparan, Pak, tapi kokoh nih, kuat nih kertasnya. Itu sampai 10 lembar, Pak. 10 lembar. Jadi mereka menulis lembar yang ke-10 dulu, Pak. Lembar yang ke-10 ditulis huruf-hurufnya tanpa harokat, tanpa ada tanda ayat. Nah, di situ ada ulamanya sendiri. Benar nggak ini tulisannya, gitu ya. Terus nanti ya ditutup dengan lembaran yang ke-9. Ditulis lagi itu harokatnya. Nanti ada yang menyeleksi, ulama yang menyeleksi. Benar nggak ini? Terus sampai seperti itu. Terus nanti yang ke-8, kertas yang ke-8, ya. Jadi kalau melihat kertas yang ke-8 tuh, kertas yang ke-10 tuh kelihatan, ya. Maksudnya tulisan di kertas yang ke-10 kelihatan. Ya, ini tanda wakofnya misalnya. Benar enggak ini tanda wakofnya? Diteliti satu-satu di situ. Nanti kertas yang ke-7, ya, itu ayatnya. Ini ayat keberapa? Benar enggak ini ayatnya? Nomor ayatnya benar atau tidak? Itu diteropong semua, ya, setiap kertasnya itu sampai kertas yang nomor 1, Pak. Dimana kalau ya membaca di kertas nomor 1 itu, ya, itu huruf yang ada di kertas nomor 10 itu kelihatan juga betapa ketatnya di situ, ya. Termasuk ini kertas yang keberapa tadi ada qiraah, Pak, macam-macam qiraah, ya. Mungkin di sini ada yang baca Rabbil Alamin, bisa jadi wa alam, ya. Saya kurang tahu nih masalah ini. Tapi penulisannya beda. Nah, kalau cetakan Indonesia dulu banyak cetakan Menara Kudus, ya, mushaf itu cetakan Menara Kudus itu dicetak berdasarkan panjang pendek, ya, tidak melihat qiraah tadi, ya, tidak melihat qiraah tadi, ya, sehingga kadang-kadang kita kaget dengan mushaf Madinah, ya. Saya pernah
ya diajar oleh muridnya Syekh Ayub. Syekh Ayub itu kasetnya Pak ya, kasetnya itu dulu awal-awal sebelum Syekh Sudes itu, Syekh Ayub itu ya termasuk bagus bacanya. Dan guru saya yang dari Pakistan itu ya Syekh Qori Muhammad Iqbal ya, dia termasuk murid kesayangan. Itu lagunya ya hampir sama gitu sama Syekh Ayub ini. Nah, beliau itu mengajarkan kami, ya kan, mengajarkan kami. Dan beliau itu mengatakan begini, ada mushaf Madinah nggak di sini di kelas itu? Yang gimana? Itu. Nah, yang warnanya biru dongker, biru dongker, warnanya biru dongker. Ada yang cetakannya kecil, ada yang tanggung, ada yang besar juga Pak ya. Alhamdulillah waktu di percetakan di Raja Fat itu saya dapat hadiah itu Pak, tapi saya kasihkan ke orang ya. Nah, kita mungkin kaget, biasanya pakai cetakan Nera Kudus. Nah, kemudian kata beliau cetakan Madinah itu yang jadi standar internasional, internasional ya. Jadi coba Pak, boleh diambilkan Pak. Tadi bapak-bapak itu coba Pak, yang warna biru dongker Pak, boleh ditunjukkan ke saya Pak? Ya, minta maaf. Itu cetakan Madinah bukan Pak? Atau yang di sini Pak, di belakang Bapak warnanya biru dongker itu Pak, ada nggak Pak itu? Ya. Atau yang, nah yang itu Bu ya, yang itu. Boleh semuanya dibawa ke sini, ya, dibawa ke sini. Yang cetakan Madinah. Itu kata beliau, guru saya yang dari Pakistan itu, murid Syekh Ayub yang menjadi imam Masjidil Haram, itu beliau mengatakan ini jadi standar gitu ya, standar. Nah, ini sebentar, kalau yang ini terjemahan, yang ini terjemahan. Nah, kita lihat, nah ya, ini The Holy Mosque King Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Saud ya. Ini percetakannya ya, benar ini Majma'ul Malik Fat ya, Litiba. Jadi Malik Fat itu Raja Fat, dia mendirikan pabrik penerbitan mushaf Al-Quran yang nantinya akan disebarkan seluruh dunia Pak ya. Sehingga disitulah banyak ulama-ulama di situ ya. Kalau dulu kita misalnya ada kaset 30 juz Pak, pernah punya Pak ya, yang satu tempat itu 30 juz, kasetnya ada 30, satu kaset 1 juz. Ternyata saya pernah dapat hadiah itu ya, itu bacanya beda dengan kita, maksudnya riwayat kiroahnya bukan Imam Asim, ada Imam Kisai, Imam Hamzah ya, Warosh ya, macam-macam, Ibnu Katsir ya, macam-macam tuh bacaan. Ibnu Katsir yang ini beda dengan mufassir yang memiliki kitab tafsir ya. Ibnu Katsir beda lagi, namanya sama tapi beda orangnya. Oh, ternyata beda. Oh, berarti itu pabrik itu, percetakan itu melibatkan banyak ulama-ulama dunia luar biasa, ahli-ahli qiraah di situ. Ya. Mereka jadi imam-imam masjid itu Pak ya. Ya. Nah, ini adalah sebagai apa namanya? Rujukan ya, seluruh dunia ya. Ini satu ya, ini yang besar nih, alhamdulillah ada di sini ya. Terus kemudian ini, nah sama nih, ini yang tanggung nih ya, hanya saja tulisannya berbeda, khotnya itu berbeda ya. Ahli khot itu, ahli kaligrafi itu juga hebat-hebat di sana itu Pak ya. Dan saya kalau merasakan tulisan Arab komputer dengan tulisan tangan itu lebih sedap, tulisan tangan dipandang, lebih sedap dipandang, lebih enak ya. Jadi tarikan ya jari jemari itu ya dengan tulisan Arab itu ya sedap, itu maksudnya aja ya, pokoknya good looking lah gitu. Nah, makanya di sini kalau komputer begini Pak, Rabbil Alamin ini kenapa harokat baknya itu ada di bawah tasydid ya, di atas ya, di atas bak tapi di bawah tasydid. Nah, itu program komputer Pak, program komputer. Atau ini tulisan tangan yang mengikuti tulisan di komputer. Di komputer itu tidak bisa ya tasydid
kemudian kalau di kasroh harokatnya dia di bawah harokat ba misalnya, nggak bisa ternyata gitu. Ya. Nah kalau di sini gimana ini ya? Rabbil alamin itu, oh ini kalau ini di bawah Pak, di bawah ba ini, ya. Cuma ini tulisan tangan ya, tulisan tangan. Kalau saya melihat yang besar ini lebih bagus tulisannya yang ini, ya. Tapi ya memang itu semuanya adalah ada ahli-ahli penulisnya, kaligrafi itu, ya. Jadi kalau ada perbedaan tulisan, ya, itu kita lihat dari para ulama yang dikumpulkan menjadi panitia, namanya tim pentashih. Ya. Terus yang ini Pak, waktu itu tahun berapa ya? 2000-an mungkin banyak ini ya beredar, ya. Ya ini memang begini. Dari percetakan yang di Saudi tadi, Raja Fat tadi, itu tidak sekedar mencetak mushaf Al-Quran, tapi mencetak terjemahannya juga. Dan dikumpulkan tuh ulama-ulama dunia, ya kan, diundang semua. Terus negara-negara lain yang punya mushaf terjemah, ya, itu terjemahannya juga diterjemahkan di situ. Nanti dibalikkan setelah banyak dicetak, dikembalikan ke negara setempat itu. Jadi ini sumbangan yang sebenarnya luar biasa ya, luar biasa ya. Kerajaan Saudi memberikan mushaf, dan itu di sini kan ada tulisannya tidak boleh diperjualbelikan ya. Tapi orang yang berpikir duit itu kan ya, mengajukan banyak mushaf entah ke kedutaan atau kemana, nanti dijual. Ya, sebenarnya ini tulisannya tidak boleh diperjualbelikan sebenarnya di sini. Nah, ini ada terjemahannya. Cetakannya bukan cetakan di Indonesia, di Saudi, tapi ini terjemahan bahasa Indonesia. Ya, mungkin ini mengikuti terjemahan Kemenak waktu itu Depak ya, mungkin tahun 1970. Yang kalau kita melihat ya menjadi geger gember ya, rame waktu itu masalah Al-Maidah ayat 51 ya kan. Ini aulia itu pemimpin atau apa teman akrab gitu kan. Ya 1970 cetakan Indonesia itu di situ pemimpin Pak, ya. Tapi yang cetakan sekarang ini teman akrab. Itu. Nah, kenapa beda-beda? Itulah tafsir ya. Ya kita nggak sampai sejauh itu, kita ke tulisan-tulisan ini dulu. Jadi penulisannya seperti apa? Ya. Insya Allah kita sudah terbiasa. Jadi tiga-tiganya ini di Saudi Pak ya. Ya cara penulisannya itu jadi standar ya. Waktu itu Gus Dur pernah mengatakan gini, kita akan mencetak sendiri yang tidak sama dengan Kemenak gitu ya. Sampai sekarang belum ada cetakan yang dimaksud oleh Gus Dur itu ya. Cuma Kemenak itu sekarang tim Lajnah Pentashih Al-Quran itu dipimpin oleh Dr. Mukhlis Hanafi, lulusan Mesir ya. Nah beliau mengembangkan ini penulisan-penulisan yang sampai ke tafsir. Ada tafsir tematik, ada tafsir ya tafsir ilmiah ya, itu udah berjilid-jilid Pak. Dan rencana waktu itu tahun 2000 berapa 17 atau 16 ya, beliau mengatakan kita akan menerjemahkan tafsir ilmi, tafsir tematik ini ke 5 bahasa dunia gitu. Hebat Indonesia kalau seperti itu ya. Ya, di sini ada mufassir tafsir ilmi ya, ayat-ayat yang ya membicarakan tentang fenomena ilmiah ya. Kemudian tafsir tematik secara bertema itu mau diterjemahkan ke 5 bahasa dunia. Ya. Ini sebenarnya luar biasa kalau jadi, tapi sampai sekarang saya belum mendengar. Itu ada tim pentashih sendiri yang menghasilkan mushaf dan tafsir. Ya. Ini masalah baca Quran kok kemana-mana ya. Ya supaya kita memaknai ya. Jadi secara utuh semua berhubungan gitu ya. Berhubungan ya. Taib ya. Sekarang kita sampai Ar-Rahmanir Rahim. Sudah syuruk ya? Sudah Pak Bu? Sudah ya. Sampai Ar-Rahmanir Rahim. Ya memang ngaji itu lama gitu. Kalau simsalabim ya luar biasa itu ya. Punya ilmu laduni berarti. Ya, kita 3 ayat ya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim hampir sama ini dengan bismillah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bersama-sama kita baca
Nggak apa-apa nanti sampai ayat 7 ya. Nanti atau bulan depan kita lanjutkan lagi. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dunya kadang-kadang dipanjangkan ya, tidak di sini dipendekkan, langsung dua ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada ulama kontemporer sekarang Dr. Aiman ya, dari Syam, dari daerah Syam itu ya, dari daerah Suriah, Lebanon itu ya. Itu beliau tidak memperbolehkan kalau seandainya berhenti an'amta alaihim, harus diteruskan ya. Nah, kalau seperti itu gimana, nafas kita nggak nyampe itu. Ya mungkin begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu. Ya. Kalau satu ayat nafasnya cukup Pak Bu. Nah, kalau nggak cukup sampai alaihim yang kedua ya. Coba sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Amin itu dibaca setelah waladdallin ya. Saya rasa itu saja, kita akan lanjutkan Pak ya, setapak demi setapak, step by step. Mudah-mudahan yang pokok-pokok itu, yang asasi-asasi bisa kita kuasai insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan? Silakan Pak. Kalau mic-nya tidak bisa, langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengucapkan Allah atau Allah? Ya, pertanyaan singkat tapi ini penting ya, karena itu Tuhan kita ya, yang memiliki nama Allah, dan Tuhan kita menamakan dirinya Allah, ya, menamakan dirinya Allah ya. Yang benar adalah itu makhrajnya lam Pak, ujung lidah ya, ujung lidah, tapi lamnya itu ditebalkan, artinya dia tidak disangkutkan, disentuhkan ke langit-langit,
ngambang Pak ya. Allah. Ya, lam Pak ya. Ujung lidah. Bukan dua bibir Pak. Bukan Allah. Kalau Allah itu wawu Pak di sini. Jadi nanti alif, wawu, ha, wawunya ditasydid. Allah, gitu kan. Nah, cuma wawunya ditebalkan, nggak ada wawu ditebalkan, nggak ada Pak. Makanya kan kalau sebelum lafaz Allah ada wawu, kadang-kadang orang baca wallah, kok wa sih pertama wallahu, ya harus begitu, harus wallah, ya kan. Tapi kadang-kadang atau terpengaruh dengan lafaz lam itu, ya, lafzul jalalah. Jadi wallah, sebenarnya wallah. Nah, juga tidak boleh lamnya itu dibaca tafkhim. Tafkhim itu tipis, seperti Allah, ya kan. Ada pembaca berita Pak, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, ya kan. Nah, ini karena belum belajar, ya kan. Salah, ya udah gitu. Dia memang nyampainya situ, gimana lagi gitu. Ya, dan ini harus ditebalkan. Itu sebenarnya Pak, ada pembahasan bab khusus tentang tafkhim dan tarqiqnya lam dan ra. Nah, lam ini khusus lafzul jalalah Allah. Coba sama-sama Pak Bu. Allah. Allah. Ya, bukan dua bibir Pak ya. Dua bibir itu dia cuma begini aja ya. Tapi yang kita gerakkan adalah ya ujung lidah. Ujung lidah yang biasanya lam itu disentuhkan ke langit lain, ini enggak ya. Enggak sampai menyentuh. Kalau menyentuh jadinya tarqiq tipis. Ini harus tebal. Allah. Ya. Kalau ada yang sakaratul maut, ya kan, naza, itu yang naza. Bah, baca nyebut bah Allah, ya. Ya, kita nggak usah mentafkhimkan Mbak ya. Aduh, mentafkhimkan gimana, udah bisanya Allah, ya udah bisanya begitu, gimana lagi. Orang belajar tahsin juga begini lama gitu kan. Ya, itu ada bab khusus Pak ya, ada bab khusus ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita ya membicarakan tentang hukum lam sama hukum ro. Lam sama ro ini bisa tebal, bisa tipis. Kondisinya seperti apa? Nah, itu butuh waktu, bisa sekali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan. Jadi Allah, ya. Terus ini Pak, latih terus, ya. Nah, itu nama Tuhan kita, masa kita nggak bisa ya? Jangan sampai agama lain kita ikuti, Allah itu, Tuhan Allah itu. Belum belajar tahsin berarti dia. Nggak ada ma'had tahsin atau nggak ada pusat-pusat tahsin untuk mereka, nggak ada. Kalau kita tiap huruf itu harus benar-benar kita ucapkan dengan benar dan tepat ya. Ada lagi Pak Bu? Ya, silakan Pak. Yang tengah dulu Pak, sebentar. Iya Pak, ihdinas siratal mustaqim. Harokat kasroh Pak, harokat kasroh ya. Iya. Ya karena kita mungkin sering sudah mendengar dan hafal Al-Fatihah tanpa kita hafal, ya hafal sendiri, Masya Allah ya, anugerah Pak itu bisa hafal Al-Fatihah tanpa menghafal. Kita pasti bacanya dan mendengarnya juga ya, hamzahnya di kasroh. Ini bab sorof Pak, ilmu sorof namanya, ilmu bentukan kata. Bentukan kata dari kata dasar dikembangkan ya, jadi past tense, past continuous tense, fi'il madhi, lampu, sekarang, yang akan datang, kata perintah. Nah, ini kata perintah Pak. Kata perintah itu ketika ada hamzah wasol, dia berpengaruh atau dipengaruhi oleh huruf sebelum akhir atau huruf tengah. Kalau 3 huruf berarti huruf tengah Pak. Dia dibaca apa? Dalnya di sini dibaca kasroh, maka hamzahnya dibaca kasroh. Ya, nah ini haknya itu Pak, itu tidak diharokati, sama dengan alhamdu tadi, namanya hamzah wasol karena bisa diteruskan wa iyyaka nasta'inu dinasnuh ya, nonya dibaca dhammah langsung disukunkan ke hak di sini. Jadi ini dilompati hamzahnya. Tapi kalau kita misalnya baca wa iyyaka nasta'in, kita wakaf di situ, mulai ihdina itu hamzahnya dibaca kasroh.
ihdinas siratal mustaqim. Kok nggak ditampakkan di sini? Ya itu masalahnya. Kadang ada orang membaca lanjut tidak wakaf, kadang ada yang wakaf, ya kan? Nah ini pentingnya belajar di sini Pak, ya. Pentingnya belajar. Bagus pertanyaannya. Karena fi'il amar atau kata perintah itu beda-beda. Kadang-kadang hamzahnya dibaca fathah, kadang-kadang dibaca kasroh, kadang dibaca dhammah. Misalnya dhammah apa Pak? Uskun, dibaca dhammah. Tinggallah kamu wahai Adam di surga sama istrimu. Uskun anta wa juga. Kadang-kadang kasroh Pak. Idrib bi asakal hajar. Ya. Kadang-kadang fathah. Ya Musa aqbil wala takhaf. Padahal ya ba-nya itu dibaca kasroh tapi dia dibaca fathah. Kenapa? Karena 4 huruf. Kalau ini 3 huruf. Ya itu rumus-rumus Pak ya. Di bab masalah ilmu bentukan kata yang disebut dengan ilmu shorof. Ya, ilmu shorof ya. Jadi itu penjelasannya. Ihdina di sini karena 3 huruf aslinya ha, dal dan ya, ya-nya terbuang karena dia kata perintah, maka hamzahnya disesuaikan dengan dal yaitu dibaca kasroh. Nah, silakan Pak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah tulisan atau gimana ya? Di sini kan kita rabbal alamin. Yang mana Pak? Ayat kedua. Ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Tulisannya. Ini rabbal alamin. Ya. Ini Pak ya? Ya. Kalau di syariat kita baca rabbal alamin. Oh, tadi sudah saya jelaskan Pak ini. Jadi ini karena mengikuti tulisan komputer atau ini komputer asli. Ya, jadi komputer itu ada program komputer yang dia tidak bisa menulis kasroh ketika huruf itu ditasydid. Ditasydid. Nah, dia nggak bisa kasroh di bawah huruf nggak bisa. Dia kasrohnya di bawah suku di bawah tasydid, tanda tasydid. Ihdina Pak, ini bukan harokat. Yang di atas ini, di atas alif ini bukan harokat, tapi dia tanda shad. Shad itu artinya adalah hamzah wasl. Hamzah wasl itu ketika dia di tengah atau di ini dilanjutkan, tidak diwakafkan sebelumnya, ya, atau ketika diteruskan, ya, nasta'inu dinas siratal. Jadi hamzahnya tidak dibaca Pak di sini. Ya, oh kalau terputus, ya tadi pertanyaan Bapak tadi di kasroh, di kasroh, ya. Nah ini memang kalau kita menggunakan cetakan Mushaf Madinah seperti itu Pak, seperti itu. Tapi kalau cetakan Menara Kudus ada nggak di sini yang cetakan Menara Kudus? Itu di kasroh Pak. Itu nggak masalah Pak. Maksudnya bukan karena ini cetakan salah ini harus dibakar semua Al-Qur'annya, enggak itu. Karena tadi saya sampaikan tadi, ya, percetakan di Saudi itu melibatkan banyak qiraah Pak, bacaan-bacaan Pak, ya, dan kadang bisa diteruskan, diwakafkan atau diwasolkan. Makanya kan wasol, yang wasol diteruskan Pak namanya. Wasol itu meneruskan, ya, meneruskan. Jadi berbeda-beda. Kita harus siap dengan perbedaan itu, ya. Kalau cetakan Menara Kudus Pak, itu tidak masalah. Maksudnya bagi pemula itu menggunakan itu aja, ya, menggunakan itu aja. Tapi lama-lama sekarang cetakan Menara Kudus sudah lama-lama nggak ada Pak itu. Rata-rata percetakan yang sekarang itu, ya, menginduk ke sini, ya, menginduk ke cetakan Raja Fat ini, ya. Karena dia istilah jor-joran, ya, jor-joran, bahkan tidak diperjualbelikan, ya. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang wajar, bukan berarti wah ini percetakan salah. Salah itu kalau memang ya cetakan Kudus ya tidak sama dengan yang itu, cetakan Saudi, cetakan negara-negara nggak sama, berarti memang salah itu, ya, sekalipun satu harokat.
kalau ini memang dari ijtihad para ulama qiraah dan ulama ya yang ahli membaca itu memang begitu. Ya, bukan berarti ini wah ini cetakannya salah ini harus dimusnahkan, enggak gitu. Makanya diskusi dulu ya. Seperti itu. Khair, saya rasa itu ya cukup ya Bapak dan Ibu. Ya, kita lanjutkan lagi tapi sebulan yang akan datang ya. Sebulan yang akan datang mungkin sudah Ramadan, wallahu a'lam, mudah-mudahan kita disampaikan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.